Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Embun Qur'ani yang akan membahas seputar khazanah Islami. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umur beliau masih anak-anak. Kisah ini bersumber dari kitab Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah, yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika berumur 4 atau 5 tahun, terjadilah peristiwa pembedahan dadanya. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril di saat beliau bersama anak-anak lainnya. Beliau dibawa pergi, lalu dibaringkan, dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya. Dari hati beliau diambil segumpal darah. Kemudian Jibril berkata, "Inilah bagian syaitan yang ada di dalam tubuhmu." Hati beliau lalu dicuci dengan air zam-zam dalam sebuah baskom emas. Kemudian diletakkan kembali pada tempat semula. Lalu dada beliau ditutup lagi. Sementara itu, anak-anak yang bermain bersama beliau lari menemui ibu susunya, memberitahukan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh orang. Semua anggota keluarga mendatanginya dan mereka melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pucat. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir terhadapnya sehingga beliau dikembalikan kepada ibu kandungnya. Beliau hidup bersama ibu kandungnya sampai berumur 6 tahun. Untuk mengenang suaminya yang sudah tiada, Aminah berniat menziarahi kuburan suaminya di Yathrib, Madinah. Dia pun pergi dari Makkah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama anaknya yang yatim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib. Di sana dia tinggal selama sebulan, kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang, dia terserang suatu penyakit. Penyakit tersebut menyerangnya ketika masih di awal perjalanannya. Kemudian dia meninggal di Abwa antara Makkah dan Madinah. Abdul Muthalib membawa beliau ke Makkah. Perasaan kasih sayang Abdul Muthalib tumbuh, tertuju kepada cucunya yang yatim, yang tertimpa musibah lagi karena kematian orang tuanya. Maka Abdul Muthalib lebih menyayanginya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, di bawah Ka'bah diletakkan sebuah sofa untuk Abdul Muthalib. Anak-anak duduk di sekitar sofa tersebut menantikan kedatangannya. Di antara anak-anak itu tidak ada seorang pun yang duduk di atas sofa tersebut karena menghormatinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih anak-anak datang dan duduk di atas sofa. Maka dia pun dicegah oleh paman-pamannya karena menghormati Abdul Muthalib. Tetapi melihat hal tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan cucuku ini, demi Allah, sesungguhnya dia itu memiliki suatu kelebihan." Kemudian beliau duduk bersama Abdul Muthalib di atas sofanya. Dan Abdul Muthalib mengusap-usap punggungnya dan merasa senang atas perbuatan yang dilakukannya. Ketika beliau berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia di Makkah. Sebelum kematiannya, Abdul Muthalib sempat berpesan kepada paman dan saudara kandung bapaknya, yaitu Abu Thalib, untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah singkat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia beliau yang masih anak-anak. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.